tanda orang yang Allah inginkan kebaikan itu adalah orang yang mau memperdalam ilmu agama. Rasulullah bersabda dalam riwayat Muslim, "Idza aradallahu bi'abdi khairan." Apabila Allah menginginkan kebaikan kepada seorang mukmin, kepada seseorang, yufaqihu fid din, Allah akan jadikan ia faqih dalam agama. Berarti tanda orang yang Allah inginkan kebaikan untuknya, dia mau menuntut ilmu agama, Pak. Mau mempelajari ilmu agama, Masya Allah. Maka itu tanda orang-orang yang diinginkan kebaikan. Pemahaman kebalikan dari hadis ini apa? Orang yang tidak diinginkan kebaikannya oleh Allah, yaitu orang yang dijadikan ia tidak mau belajar ilmu agama. Iya. Ada orang kalau belajar ilmu dunia semangat banget, Pak. Belajar fisika, matematika, biologi. Pas belajar agama tak mau. Ini termasuk sifat yang tercela. Imam Ibn Hibban dalam sahihnya meriwayatkan Rasulullah bersabda, "Innallaha yubghidu kulla ja'dhariyyin jawadhin sakhabin bil aswaq jifatin bil lail himarin bin nahar alimin bi amrid dunya jahilin bi amril akhirah." Kata Rasulullah apa? Allah itu benci kepada siapa? Kepada setiap orang yang sombong, kasar, suka berteriak-teriak, di waktu malam bagaikan bangkai, di waktu siang bagaikan keledai, berilmu tentang dunia tapi bodoh tentang akhirat. Itu Allah benci sama orang-orang seperti itu. Berilmu tentang dunia, kalau ditanya tentang dunia, Masya Allah serba tahu, Pak. Tapi pas ditanya tentang agama, rukun sholat apa? Nggak tahu. Ditanya tentang agama, nggak tahu. La haula wala quwata illa billah. Jadi kalau kita pengetahuan tentang agama kita ini masih sangat minim, dan pengetahuan dunia kita sudah hebat, berarti kita masih menjadi orang yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati Bapak sekalian. Kadang kan ada orang ngomong gini, Pak. Ya kan kita harus 50-50 lah. Harus seimbang dunia akhirat tuh. Ada nggak yang ngomong gitu? Banyak. Iya. Jangan akhirat terus, dunia juga. Baik. Saya mau jujur deh. Saya mau tanya sama antum yang berkata kita harus 50-50 nih. Seimbang dunia akhirat. Emang antum sudah seimbang belum? Cari duit berapa jam? Dalam sehari 8 jam. Kalau kamu berkata 50-50, cari duit 8 jam, cari akhirat 8 jam, bisa nggak? Boro-boro 8 jam buat cari duit, sisanya buat nonton sinetron, sisanya buat ngobrol-ngobrol ngidul. Pas disuruh nuntut ilmu bilangnya apa? 50-50. 50-50 apaan? Gak bisa begitu, Pak. Iya. Kewajiban kita itu harus bersungguh-sungguh dalam hidup kita ini, Pak. Jangan jadikan agama itu sebagai sampingan gitu loh, Pak. Kok agama jadi sampingan? La haula wala quwata illa billah. Terkadang kan nasihat kita kepada anak begini, "Nak, cari sama kamu dunia, tapi jangan lupakan akhirat." Sementara Allah nasihatnya beda. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Dalam surat apa itu? Al-Qasas ayat 70. Cari oleh kamu apa yang Allah sediakan dari kehidupan akhirat, tapi jangan lupakan kehidupan dunia. Allah mengatakan, cari akhirat, jangan lupakan dunia. Kita cari dunia, jangan lupakan akhirat. Jadinya akhirat sampingan, dunia tujuan. La haula wala quwata illa billah. Salah seperti itu, Pak. Moto seorang mukmin itu berpikir bagaimana setiap aktivitas saya bernilai pahala.
Saya cari kerja dapat pahala, saya makan dapat pahala, saya tidur dapat pahala. Bagaimana caranya ya? Ya dengan ilmu dong. Mukmin itu ingin setiap aktivitas dia dapat pahala, bahkan bercandanya pun jadi pahala. Olahraganya jadi pahala. Sehingga 100% hidupnya pahala sudah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, oleh karena itulah menuntut ilmu sangat penting sekali. Orang yang bekerja dengan ilmu beda dengan orang yang bekerja sebatas dengan tenaga. Bapak lihat kuli bangunan. Kuli bangunan tuh capek loh, Pak. Angkat batu, angkat semen, angkat pasir. Dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore keringetan. Ternyata sehari paling dapat 100.000. Bahkan kurang dari itu. Sementara kontraktor enak, cuman nyuruh-nyuruh doang, begini, begitu. Tapi penghasilannya jauh lebih besar. Kenapa? Karena dia bekerja dengan ilmu. Tukang bas bekerja dengan apa? Dengan sebatas kekuatan badan. Sama halnya, kalau kita beramal dengan ilmu, pahala kita jauh lebih besar dibandingkan sebatas mengandalkan apa? Fisik. Yang penting beramal dah. Oh, nggak bisa. Maka dari itulah saudara-saudaraku sekalian, mari kita menuntut ilmu Allah, ramaikan majlis-majlis ilmu. Jangan jadikan majlis ilmu itu sebagai entertainment, Pak. Tahu nggak entertainment? Hiburan saja. Terkadang maaf ya Pak ya, banyak diantara kita lebih gandrung kalau kajian itu ustadznya lucu gitu Pak. Dari awal sampai akhir bisanya ketawa ger. Wah, mantep nih ustadznya nih, rame. Wah, Pak. Kalau seperti itu akhirnya jadi majlis apa Pak? Majlis mengeraskan hati. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan iyyak wa kasratad dhahik fa inna kasratad dhahik tumitul qalb. Jauhi oleh kamu banyak tertawa. Karena banyak tertawa itu bisa mengeraskan hati, mematikan hati. Nah, kalau tujuan majelis taklim itu melembutkan hati, saudaraku. Makanya lihat majelisnya Rasulullah SAW. Majelisnya Rasulullah itu penuh dengan kekhusyuan. Majelisnya Rasulullah SAW itu membuat hati kita takut sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dia Hanzalah, seorang sahabat Nabi. Hanzalah, dia berkata kepada Rasulullah, hai Rasulullah, Hanzalah sudah jadi orang munafik, hai Rasulullah. Loh, kok bisa begitu kata Rasulullah? Hai Rasulullah, aku kalau berada di majelismu, air mataku berlinang, hatiku menjadi takut. Tapi ketika berada di rumah, aku tertawa dengan anak dan istriku. Kalau gitu aku munafik ya Rasulullah. Kata Rasulullah, ya Hanzalah, kalau keadaan kamu terus menerus seperti di majlisku, malaikat akan menyalami kamu di rumahmu dan di jalan-jalan. Akan tetapi hai Hanzalah, ada saat-saatnya. Lihat, ternyata majlis Rasulullah itu membuat hati takut, membuat air mata kita menangis. Itu majlis Rasulullah. Sementara kita maunya majlisnya yang banyak gelak ketawanya, Pak. Salah seperti itu, Pak. Karena banyak ketawa itu bisa mematikan apa? Hati, kata Rasulullah SAW. Makanya seorang ustadz hendaknya berusaha berpikir bagaimana melembutkan ya hati para pendengarnya. Sehingga dia mau takut kepada Allah, mau mencintai Allah. Itu yang harusnya dipikirkan, saudaraku. Iya. Nah, saudara-saudaraku sekalian, jadi mari kita menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersungguh-sungguh mengkaji Al-Qur'an. Mengkaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah turunkan Al-Qur'an bukan sebagai hiasan, Pak. Tapi bukan hiasan dinding maksudnya, tapi hiasan hati. Allah mengatakan liyundzira man kana hayya, agar Al-Qur'an memberikan peringatan orang yang hidup hatinya. Iya. Allah turunkan Al-Qur'an itu Pak, bukan cuma sebatas buat disimpan di lemari, enggak.
Tapi Al-Quran untuk kita baca, kita pelajari. Allah mengatakan, afala yatadabbaruna al-Quran. Tidakkah mereka mau mentadabburi Al-Quran? Am ala qulubin aqfaluha. Ataukah hati mereka yang ada padanya gembok-gemboknya? Artinya orang yang tidak mau mentadabburi Al-Quran, hatinya sudah tergembok gitu, Pak. Gak mau kita, maka kewajiban kita, mari kita pelajari dan kaji Al-Quran. Ini sebentar lagi kita Ramadan nih, Pak. Jadikan Ramadan sebagai ajang kita untuk memperbaiki hati kita, Pak. Jadikan Ramadan kesempatan terbesar, Pak, untuk kita betul-betul bersungguh-sungguh mentadabburi Al-Quranul Karim, Pak. Jadikan Ramadan nih, Pak, sebagai cambuk hidup kita, Pak, yang menjadi pendidik kita, sehingga setelah Ramadan nanti, alhamdulillah, kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Nah, saudara-saudaraku sekalian, ya, inilah, mari kita sambut hidayah dengan penuh senang hati. Dan jangan sambut hidayah dengan penuh hati yang kesal, hati yang tidak suka. Jadilah kita hamba-hamba Allah yang sejati. Jadilah kita orang-orang yang sadar bahwasanya hidup kita di dunia tak akan lama. Kita akan segera meninggal dunia. Lalu apa yang kita sudah persiapkan menuju kematian itu? Yang terbaik persiapan itu adalah ilmu dan amal. Ilmu dan amal. Wallahu alam. Semoga yang saya sampaikan pada malam hari ini bermanfaat Bapak sekalian. Ya. Ada tabungan pertanyaan di sini, masya Allah. Mau tanya, kalau dalam sholat sujud, bolehkah berdoa dengan dalam hati menggunakan selain bahasa Arab? Bapak, sujud itu sangat ditekankan kita banyak-banyak berdoa. Ini buat yang udah. Rasulullah bersabda, fa amma sujud fajtahidu fihi du'a. Adapun sujud, bersungguh-sungguhlah kalian berdoa pada waktu itu. Rasulullah menyuruh kita dalam sujud itu bersungguh-sungguh apa? Berdoa. Tapi ingatlah ya, bukan cuma sujud terakhir aja, Pak. Semua sujud. Semua sujud. Jadi waktu kita sujudnya banyak-banyak berdoa. Tapi masalahnya, Ustaz, saya nggak bisa bahasa Arab. Saya pengen berdoa dari diri saya sendiri, boleh nggak pakai bahasa Indonesia? Ikhtilaf para ulama. Apakah boleh atau tidak? Sebagian mengatakan boleh, nggak masalah. Kenapa? Karena Rasulullah menganjurkan kita untuk banyak berdoa dalam sujud. Dan Allah Maha tahu bahwa di antara hamba-hambanya pasti ada yang tidak bisa bahasa Arab. Ada yang mengatakan nggak boleh. Ada yang mengatakan boleh tapi cukup di hati saja. Yang lebih selamat cukupkan dengan doa-doa Rasul. Karena doa Rasul itu sebetulnya sudah mencakup loh, Pak. Coba doa sapu jagat. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Artinya apa? Ya Allah, berikan kepada kami kebaikan di dunia dan berikan kepada kami kebaikan di akhirat. Semua kebaikan yang Bapak minta itu masuk dalam ayat itu. Ya kan? Makanya doa-doa Al-Quran dan hadis itu sifatnya global. Supaya apa? Supaya masuk semua perkara. Sementara kita maunya yang detail. Iya. Padahal kalau kita doanya Masya Allah. Kalau Bapak udah hafal berapa doa Rasul? Doa Rasul tuh puluhan bahkan ratusan, Pak. Masalahnya karena kitanya nggak mau ngapalin, jadinya susah. Padahal kalau kita ngapalin tuh doa Rasul yang sahih, Masya Allah, itu sudah mewakili semua yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua yang kita inginkan, insya Allah. Ya.
Apa sih bedanya riya, sombong, ujub, dan takabur? Riya itu artinya ingin dilihat orang, sehingga kita mengharapkan pujian orang tersebut. Ya, Bapak lagi sholat tahajud, update status sedang tahajud. Bapak baca Quran, update status. Jadi semua ibadah Bapak pengen kelihatan orang. Hati-hati loh Pak. Riya itu syirik kecil tapi lebih berat dari dosa besar Pak. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, Salasatun awwalu man yuqda bihim yaumal qiyamah. Ada 3 orang yang pertama kali dilemparkan ke dalam api neraka di hari kiamat itu. Siapa? Yang pertama orang alim dan qari. Yang kedua orang yang mati syahid. Yang ketiga orang yang berinfak. Lalu orang yang alim dan qari dipanggil oleh Allah. Apa amalmu waktu di dunia? Si alim berkata dan qari ini, ya Allah, dahulu di dunia aku menuntut ilmu dan membaca Quran karena Engkau ya Allah. Maka Allah berfirman kepada dia, kadzabta, kamu dusta. Dahulu kamu menuntut ilmu karena ingin disebut ulama. Dahulu kamu baca Quran karena ingin disebut qari dan kamu sudah mendapatkan titel itu. Lalu ia pun diseret ke dalam api neraka dan dimasukkan. Yang kedua siapa kata Rasulullah? Orang yang mati syahid dipanggil oleh Allah. Apa amalanmu? Ya Allah, aku berperang di jalanmu sampai aku mati syahid di jalanmu. Apa kata Allah? Kamu dusta. Kamu dahulu berperang hanya karena ingin disebut pahlawan. Dan kamu sudah mendapatkan titel itu. Diseret dan dimasukkan ke dalam api neraka. Yang ketiga orang yang berinfak dipanggil oleh Allah. Apa amalanmu? Kata dia, apa ya Allah, tidak ada satupun jalan yang suka Engkau untuk diinfaki padanya kecuali aku sudah berinfak di situ karena Engkau ya Allah. Allah berfirman, kamu dusta. Dahulu kamu berinfak hanya karena yang disebut dermawan. Maka ia pun diseret ke dalam api neraka. Na'udzubillah. Tuh lihat Pak, ngeri riya itu. Makanya hati-hati deh dari yang namanya riya itu Pak. Sombong, kalau sombong sudah saya jelaskan tadi. Sombong itu kata Rasulullah apa? Menolak kebenaran dan menganggap remeh manusia. Ujub itu merasa bangga dengan diri. Karena dia merasa punya kelebihan, ujub. Ya. Dan ujub termasuk syirik kecil. Bisa membatalkan amal. Kalau Bapak nih, biasanya sih ujub itu Pak muncul setelah beramal Pak. Kalau riya itu biasanya muncul sebelum atau setelah beramal. Tapi kalau kalau riya itu munculnya sebelum dan sedang. Tapi kalau setelah beramal, ujub biasanya yang muncul. Dan ujub pun bisa membatalkan amal. Kalau kita merasa ujub dengan amal soleh kita misalnya Pak, batal amalan kita, dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Takabur itu artinya sombong. Cuman takabur bahasa Arab, sombong bahasa Indonesia. Jadi sama. Apa hukumnya orang Islam yang memperolok syariat Islam? Waduh Pak, mengerikan. Masa syariat Allah diolok-olok sih? Allah mengatakan dalam Al-Quran dalam surat At-Taubah tentang nasib orang-orang yang memperolok agama Allah tuh Pak. Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Qul abillah wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. La ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum, kata Allah. Kalau kamu bertanya kepada mereka, kenapa kalian memperolok seperti itu? Ya, mereka berkata, kami hanya bercanda saja kok. Katakan kepada mereka, apakah kepada Allah
ayat-ayatnya dan Rasulnya kalian perolok, jangan minta alasan. Kalian sudah kafir setelah keimanan kalian, kata Allah. Itu dalam surat At-Taubah, Pak. Itu ayat, sebab turunnya ayat itu apa, Pak? Yaitu ketika itu di perang Ahzab apa di perang Khandaq apa, saya lupa. Ada orang munafik berkata kepada para sahabat yang hafal Quran. Apa kata orang munafik ini? Aku belum pernah melihat ada orang yang paling pengecut dan yang paling doyan makan dari para qori itu. Akhirnya seorang sahabat marah dan berkata, dusta kamu, aku akan laporkan kamu ke Rasulullah. Akhirnya orang ini ketakutan. Ternyata Allah turunkan ayatnya tadi. Sementara si orang ini berkata, ya Rasulullah, aku cuma bercanda aja kok ya Rasulullah. Maka Allah turunkan ayat tadi. Jika kamu bertanya kepada mereka, mereka akan berkata, kami hanya bercanda saja. Katakan kepada mereka, apakah kepada Allah ayat-ayatnya dan Rasulnya kalian memperolok? Jangan lagi kalian minta alasan, kalian sudah kafir setelah keimanan kalian, kata Allah. Seorang mukmin, Pak, yang ada di hatinya sekecil apapun keimanan, dia akan menghormati syariat Allah. Dia akan menghormati ayat-ayat Allah. Dia akan menghormati Allah dan Rasulnya. Ini kok Allah dan Rasulnya malah jadi bahan olok-olokan. La haula wala quwata illa billah. Ini bisa membatalkan keimanannya, Pak. Ya. Suami istri sama-sama bekerja dan sama-sama membangun rumah dari kedua gaji suami istri tersebut. Pertanyaannya, rumah tersebut jadi waris siapa ketika salah satu di antara mereka meninggal? Ketahuilah saudaraku, dalam Islam itu harta suami sama harta istri harus dipisah. Supaya apa? Kalau suami meninggal, harta istri nggak ikut-ikutan dibagi-bagi. Sebaliknya juga harta istri pun harus dipisah. Nah sekarang diperkirakan aja deh. Dulu suami sama istri sama besarnya apa enggak? Oh diperkirakan sama besarnya. Ya udah kalau begitu 50-50 aja bagi itu. Berarti 50% milik istri, 50% milik suami. Kalau begitu 50%-nya saja yang diwariskan. 50%-nya karena itu hak istri. Ya sudah, nggak boleh. Kalau memang ternyata yang meninggal istrinya dulu, suaminya terlebih dahulu. Iya. Apakah ada dalil yang sahih tentang mengkhatamkan Al-Quran minimal 2 kali dalam setahun? Rasulullah SAW memanggil Abdullah bin Amr bin Al-As. Hadisnya sahih dari Muslim, Pak. Kata Rasulullah kepada Abdullah bin Amr, hai Abdullah, khatamkan Quran setiap sebulan sekali. Kata Abdullah, hai Rasulullah, aku mampu lebih cepat dari itu. Kalau begitu khatamkan setiap 15 hari sekali. Kata Abdullah, aku mampu lebih cepat dari itu, hai Rasulullah. Kata Rasulullah, khatamkan dalam 7 hari sekali. Kata Abdullah, aku mampu lebih cepat dari itu, ya Rasulullah. Kata Rasulullah, kalau begitu khatamkan setiap 3 hari sekali. Kata Abdullah, aku mampu lebih cepat dari itu, ya Rasulullah. Kata Rasulullah, tidak ada kebaikan bagi orang yang mengkhatam Quran lebih cepat dari 3 hari. Berarti hadis itu menunjukkan paling banter satu bulan khatam. Bukan setahun 2 kali, Pak. Sebulan sekali. Ini menunjukkan kita sangat dianjurkan sebulan sekali khatam. Kalau kita kan khatamnya Ramadan doang. Setelah Ramadan dah selesai juga. Ya nggak bagus, Pak.
Kalau bisa kita khatamkan sebulan sekali bagus. Tapi kalau memang nggak bisa juga 2 bulan sekali ya nggak masalah lah. Iya. Yang jelas hadis tersebut menunjukkan kita sangat dianjurkan untuk banyak-banyak baca Quran. Iya. Sebutkan dalam hadis riwayat Ahmad dan yang lainnya, dan hadis itu sahih. Man qara'al mi'at ayah fi lailah faka'annama qamal laila kullah. Siapa yang membaca 100 ayat dalam satu malam, seakan-akan ia sholat semalam suntuk. Tuh lihat, 100 ayat Pak. Banyak gak ya Pak? Banyak sih, tapi kalau dibiasain gak banyak sebetulnya Pak. Ya, cuman butuh pembiasaan aja. Apakah sepupu laki-laki kita dari ayah boleh menjadi wali nikah selama masih ada yang lain? Nggak boleh. Selama masih ada ayah nggak boleh. Selama masih ada kakak nggak boleh. Selama masih ada paman nggak boleh. Kalau semua sudah tidak ada, adanya sepupu baru. Itu atas pendapat sebagian ulama. Sementara sebagian ulama mengatakan hendaknya wali hakim. Ya. Apakah di akhirat kita akan bertemu dengan Allah? Ya, kalau masuk surga. Iya. Kan Allah menyebutkan dalam Rasulullah SAW sabda, Allah berfirman dalam surat Yunus, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan akan diberikan kepada mereka surga dan tambahan. Rasulullah SAW bersabda, yaqulullahu ta'ala yaumal qiyamah li ashabil jannah. Pada hari kiamat nanti Allah akan berfirman kepada penduduk surga, ya ahlal jannah, hal azidukum min syai'. Wahai penduduk surga, maukah aku tambahkan untuk kalian sesuatu? Maka penduduk surga berkata kepada Allah, ya Rabb, alam tubayyid wujuhana wa tudkhilnal jannah. Bukankah engkau telah memutihkan wajah kami dan memasukkan kami ke surga? Ini saja sudah cukup ya Allah, apalagi yang mau ditambah? Maka Allah pun membuka tirainya. Maka penduduk surga pun melihat wajah Allah. Dan tidak ada yang lebih indah dari melihat wajah Allah. Di surga semua kaum mukminin akan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Di dunia kita belum melihat Allah. Satu-satunya yang belum pernah melihat Tuhannya hanya orang beriman saja di dunia. Selain orang beriman sudah melihat Tuhannya Pak di dunia Pak. Iya. Hanya kita yang belum melihat Tuhan kita. Maka nanti di akhirat orang-orang yang kafir kepada Allah tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang beriman saja yang bisa melihat Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Alhamdulillah. Makanya kalau pengen melihat Allah, kalau gitu istiqomah sampai meninggal dunia. Ya, di atas keimanan. Kalau kita masuk surga, kita bisa melihat Allah Subhanahu wa taala biidznillah. Hidayah itu kan harus dikejar, karena hidayah tidak datang sendiri. Bagaimana jika dalam mengajar hidayah kita kurang mendapat dukungan dari orang tua, Ustadz? Apa yang harus kita lakukan? Kalau orang tua tidak mendukung, jangan mengandalkan orang tua. Kita yang harus berusaha. Ilmu itu ada dua macam. Nah, ilmu itu ada yang fardu, wajib. Dan yang wajib ada dua macam. Ada yang wajib fardu ain. Setiap muslim wajib belajar. Seperti tentang tauhid. Segala sesuatu yang meluruskan keimanan itu fardu ain. Yang kedua, fardu kifayah. Para ulama bersepakat dalam ilmu yang sifatnya fardu ain tidak perlu izin orang tua. Adapun kalau itu fardu kifayah, ya itu wajib dengan seizin orang
orang tua. Iya. Apa benar ada yang mengatakan begini, jangan berbaring ketika azan, nanti jenazah kita jadi berat. Jangan berbicara ketika azan, nanti kita tidak dapat mengucapkan la ilaha illallah ketika hendak meninggal. Itu hadisnya palsu, Pak. Bukan sabda Rasul, bukan. Iya. Menjawab adzan hukumnya apa? Jumhur ulama mengatakan sunnah, bukan wajib. Gara-gara meninggalkan yang sunnah jenazahnya jadi berat. Yang kedua, para ulama mengatakan jenazah berat atau ringan itu bukan tanda dia husnul khotimah atau enggak. Lah kalau badannya gembrot ya berat atau Pak. Gak mungkin badannya gembrot atau ringan, gak mungkin itu. Kita menganggap kalau jenazah berat itu banyak dosa, belum tentu. Belum tentu kata siapa. Yang kedua, menjawab azan, apa ada keterangannya di Rasul kalau kita menjawab azan harus duduk? Gak ada. Bukankah disebutkan dalam ayat alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, yaitu orang-orang yang mengingat Allah ketika berdiri, ketika duduk, ketika berbaring. Tuh lihat. Allah mengatakan mengingat Allah berzikir boleh ketika berdiri, boleh ketika duduk, boleh ketika berbaring. Dalam hadis Aisyah Rasulullah bersabda, "Kana Rasulullah SAW yadhkurullah ala kulli ahyani," rahul Bukhari. Adalah Rasulullah SAW berzikir pada setiap keadaannya, baik berdiri, duduk maupun berbaring. Makanya dari itu hadis tersebut batil. Tapi aneh Pak, itu hadis laris di kalangan kita, di-share kemana-mana. Ya. Mungkin yang bikinnya tujuannya baik sih, biar memotivasi, tapi kan caranya dengan berdusta atas nama Rasul. Sementara Rasul bersabda, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya di neraka. Tuh lihat. Hati-hati. Jangan seenaknya men-share hadis. Nih ada hadisnya, bagus nih. Ternyata palsu. Ya, yang nyebelin gini Pak, palsu juga hadis. Enak aja. Hadis palsu itu dusta atas nama Rasul Pak. Gak boleh disebarkan, gak boleh. Apa hukum pacaran? Haram. Nih dengerin. Yang namanya pacaran berdua-duaan enggak? Sementara Rasul bersabda, tidaklah laki-laki dan wanita berdua-duaan tanpa mahram kecuali yang ketiga setan. Yang namanya pacaran pegang-pegangan enggak? Seringnya begitu. Nih dengerin, Rasul bersabda, la an yud'ana ra'su ahadikum bi'ibratin min hadid. Lebih baik kepala seseorang ditusuk dengan jarum besi daripada memegang wanita yang bukan mahramnya. Dengerin, perempuan laki-laki yang lagi jatuh cinta pacaran, dia itu banyak ingat Allah atau banyak ingat pacar? Sedikit dikirnya kepada Allah, banyaknya nginget pacarnya. Mau makan ingat dia, mau minum ingat dia, mau buang air juga ingat dia, semua ingat dia. Padahal kan kewajiban kita ingatnya Allah, zikir sama Allah. Yang keempat, orang pacaran tuh kurang beriman sama takdir. Kenapa? Takut nanti ini disamber orang. Lah kalau Allah takdirkan dia bukan jadi istrimu, kamu pacaran 20 tahun juga gak bakalan.
Akhirnya dosanya jelas, jodoh belum tentu. Jadi gimana dong? Beriman sama takdir. Jodoh yang terbaik itu adalah jodoh yang solehah. Jodoh yang terbaik itu adalah jodoh yang mau menaati Allah dan Rasulnya. Udah, tinggalkan pacaran. Islam tidak mengenal pacaran sebelum menikah. Islam hanya mengenal pacaran setelah apa? Menikah. Kalau ada orang berkata, kan saya pengen kenal dulu lah. Ya akhi, pacaran tuh kamuflase. Si perempuan akan memperlihatkan yang baik-baiknya aja. Si laki-laki juga begitu. Pas habis menikah, kok kamu dulu gak begini sih? Ya jelas lah. Gak usah pacaran, bismillah aja. Kalau kamu mau senang sama akhwat itu, datang ke rumah bapaknya. Pak, saya mau melamar anak bapak nih. Kalau ternyata perempuan yang gak mau, ya udah nggak, jangan maksa-maksa. Jangan datang ke dukun. Ya, cari akhwat lain. Ya. Nah ini terkadang pacaran ini mengerikan di zaman sekarang. Akhirnya berzina lah. Terjadilah perzinahan di mana-mana. Na'udzubillah. Di sini sangat banyak tanah wakaf tapi digunakan untuk kepentingan pribadi, itu dosa. Tanah wakaf itu tidak boleh dipakai untuk kepentingan pribadi. Wakaf ya wakaf untuk kepentingan umum. Bukan untuk kepentingan apa? Pribadi. Iya. Jadi tanah wakaf itu harusnya dimanfaatkan betul, Pak, untuk hal-hal yang sifatnya ya umum, sesuai dengan tujuan wakafnya buat apa. Bila ria muncul pada diri kita lalu kita istighfar, tetapi ria itu muncul kembali. Setiap muncul tahan lagi, tahan lagi, tahan lagi. Kalau kita tahan, insya Allah tidak berpengaruh apa-apa. Tapi kalau dibiarkan itu yang berbahaya. Maka setiap kali muncul ria, langsung kita tahan, langsung kita tahan. Istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah itu tidak akan memberikan pengaruh apa-apa. Ternyata banyak juga ya. Bagaimana sikap terhadap istri yang selalu durhaka sama suami, Ustadz? Padahal sudah selalu dinasehati. Pertama, suami janganlah mengharapkan istri itu tak pernah punya salah sama sekali. Rasulullah SAW mensifati wanita itu seperti tulang rusuk yang bengkok, Pak. Kata Rasulullah SAW apa? Istausu bin nisa'i khairan fa innahunna khuliqna min dhila' wa inna a'waja syai'in min ad-dhila' a'lah fa in dhahabta tuqima kasarta fa in taraktaha ma zalat a'waj fastausu bin nisa'i khaira. Berbuat baiklah kepada para wanita, bersikap baiklah kepada para wanita, karena mereka tercipta dari tulang rusuk. Dan tulang rusuk yang paling bengkok yang paling atas, kata Rasulullah. Kalau kamu paksa untuk lurus, patah. Dan kalau kamu biarkan, dia tetap bengkok. Caranya bagaimana? Istausu bin nisa'i khaira. Itu bersikap baik, Pak. Jadi kalau perempuan itu dikerasin, biasanya tambah bengkok. Meluruskan perempuan tidak bisa dikerasin, Pak. Harus dirayu-rayu. Ya, harus pintar ngerayu istri antum. Dirayu di ini, masya Allah. Ya.
betapa indahnya dirimu ketika kamu berjilbab loh, Ma. Ya, kayaknya di dunia ini tidak ada yang lebih cantik dari kamu, Ma. Masya Allah. Dipuji-puji, Pak, tapi jangan digejrotin habis itu, Pak. Ya. Itu. Tapi kalau memang ternyata sudah berbagai macam cara, lembut sudah, ini sudah, tetap aja, ya, ini istrinya nggak akhlaknya buruk. Maka kalau begitu ganti engsel pintu aja, Pak. Maksudnya apa? Ya cari istri lagi. Ya, sekarang Bapak menikah, tapi ternyata rumah Bapak jadi neraka. Gimana? Sudah di dunia kita sengsara, di akhirat lebih sengsara lagi. Nggak mau kan? Tujuan menikah apa sih? Kita pengen bahagia dong. Tujuan menikah apa sih? Kita pengen masuk surga dong. Tapi kalau dengan menikah saya masuk neraka, saya nggak mau. Iya. Maka jadikan rumah tangga itu sebagai apa? Wasilah menuju surga, Pak. Iya. Bagaimana hukumnya membuat suatu komunitas dan nama komunitas itu adalah calon bidadari surga. Insyaallah. Apa ini boleh? Apakah itu tidak termasuk tazkiyah? Tidak ada satupun sahabiat dahulu yang merasa dirinya pasti masuk surga. Abu Bakar sudah dijamin oleh Rasul masuk surga. Abu Bakar, Umar, Uthman, tapi nggak ada satupun di antara mereka merasa dirinya pasti masuk surga. Rasulullah sudah dijamin masuk surga, pasti itu. Tapi apa kata Rasulullah kepada seorang wanita? Ama wallah, wa ana la adri ma yuf'alu bi, wa ana Rasulullah SAW. Demi Allah, aku pun tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh Allah kepada aku. Padahal Rasulullah sudah dijamin masuk surga, Pak. Makanya itu jangan merasa kita sudah soleh. Terkadang maaf ya, sebagian kita kalau dapat rezeki bilangnya apa? Lumayan rezeki anak soleh. Jadi emang udah soleh ente? Merasa dirinya soleh, seakan-akan kalau dapat rezeki tandanya kita soleh. Belum tentu. Iya. Komunitas calon penduduk surga. Waduh, masya Allah. Yakin bener nih? Berat, Pak, berat. Ya. Kalau ulama terdahulu Al Hasan Al Basri, mereka takwanya kepada Allah luar biasa, Pak. Tapi tidak ada satupun di antara mereka ada yang berani berkata, saya takut kepada Allah dengan sebenar-benarnya takut. Karena takut dusta, Pak. Iya. Iya, memang kita takut sama Allah, tapi benarkah kita sudah takut dengan sebenar-benarnya takut? Belum tentu. Iya. Baik, saya kira cukup sampai di sini. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tak berkenan di hati. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.